Baik, Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Kita tadi menunggu 10 menit, namun rupanya sudah banyak yang masuk sehingga kita mulai saja untuk acara siang ini. Bu Hida sudah siap? Bu Hida sudah siap? Oh ya, suaranya masih kecil, Bu. Yes, semoga nanti lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan kakak-kakak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah minggu siang tanggal 3 Mei 2020 ini dapat bersua di pertemuan online melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti program acara yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa, MOBA, dan komunitas media pembelajaran. Bahagia sekali saya dapat bersua dan mengenal seluruh partisipan pada room ini, dapat meluangkan waktu yang sebenarnya paling nikmat untuk tidur siang. Namun Bapak Ibu meluangkan waktu sehingga kita mendapatkan rezeki berupa ilmu dan inspirasi dalam program mengolah limbah menjadi berkah. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Diana Yudias Rahmawati dari Daerah Istimewa Yogyakarta. 1 jam ke depan akan menemani Bapak Ibu partisipan Zoom di room ini melalui Zoom. Sebelum kita mulai akan saya sampaikan alur pertemuan kita siang hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang berikutnya paparan dari narasumber, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, keempat closing statement, dan yang kelima penutup. Baik, selanjutnya ke acara pembukaan. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita ucap basmalah bersama-sama agar nantinya kita diberi kelancaran dan kemudahan menyerap ilmu yang diberikan oleh narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, di siang hari ini sambil mendengarkan, sambil rebahan ataupun kegiatan yang lain, sebelum ke acara presentasi akan saya bacakan puisi dadakan yang saya buat tadi. Dadakan itu belum tentu maksimal, tapi tidak apa-apa bila didengar di siang hari supaya menjadi penghantar kita ke materi ini. Limbah. Alam berteman dengan kita. Lingkungan pun menjadi sahabat. Mereka sedia segala butuh kita. Betapa hebatnya Allah mencipta. Setiap hariku menggunakan hasil alam untuk sedia hidangan berbuka. Dikit demi dikit ada yang tersisa dari si bulat penggorengan. Minyak keruh si jelantah berbahaya. Terbuang di alam dan lingkungan. Jelantah ini limbah yang merusak alam. Jelantah si limbah bukan tak manfaat. Diolah dengan berbagai cara agar tetap berkah bagi manusia, serta tak rusakkan alam lagi. Ya, meskipun minimalis dalam membaca puisi ini, namun puisi ini nanti berkaitan dengan topik yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Narasumber kita adalah Ibu Siti Nur Hidayah dan biasa dipanggil Ibu Ida. Ibu Ida ini merupakan womanpreneur, aktivis lingkungan yang tergabung dalam komunitas Kurang Kafein, Titik Cerdas, Kertabumi, Akademi Kompos, dan Teman Simoba. Banyak sekali ilmu yang beliau punya. Hobi beliau pun unik, yaitu mengolah sampah organik agar bermanfaat lagi. Baiklah Bapak Ibu partisipan, sudah ingin mendengar suara beliau serta ilmunya yang insya Allah bermanfaat. Kepada Ibu Ida, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Diana. Cukup jelas suaranya? Sangat kecil, Bu, masih kecil. Ya. Iya. Mohon maaf ini karena mungkin lebih jelas.
tetap kedengeran. Mungkin Mungkin karakter suaranya lembut daripada daripada saya saya yang suaranya suaranya agak lebay. lebay. Baik, terima Silahkan kasih Ibu. Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih telah bergabung di acara bagi-bagi. Bukan bagi-bagi apa ya Mbak ya? Sebenarnya cuma sharing aja sih. Iya, sharing. Karena sebenarnya saya pun masih belajar juga. Kebetulan kali ini kita mau ngobrol bareng tadi ya, untuk semua hingga menjadi dekat. Apa sih maksudnya? Jelas. Masuk ke stasi kita mungkin. Jadi untuk yang hari ini, saya akan coba berbagi apa yang saya tahu, yaitu kita coba untuk mengolah minyak jelantah seperti itu. Boleh masuk ke slide berikutnya mungkin. Mas Iqbal. Diana masih jelas ya suaranya? Oke, makasih. Kenapa kita bahas untuk minyak jelantah? Karena hampir setiap rumah tangga itu basically akan menghasilkan sampah minyak jelantah. Baik yang hobi memasak maupun yang jarang memasak. Ada ehonya ya Mas Tian ya? Oke, sebentar. Nah, suaranya. Oke, kita kembali ke materi. Jadi untuk minyak jelantah sendiri kebanyakan mungkin ibu atau teman-teman yang masih belum tahu atau mungkin belum paham kenapa sih harus diolah, kenapa nggak dibuang aja kan selesai beres gitu ya. Di situ mungkin kita cari bareng. Jadi minyak jelantah sendiri kan kadang-kadang main buang ke got, akhirnya dia menyumbat, dan kadang tidak sadar si minyak itu akan meresap ke tanah dan akhirnya akan meracuni sumber air kita, terutama yang masih menggunakan air tanah. Betul, dan kebanyakan juga tanpa sadar minyak jelantah yang dibuang bersamaan dengan sampah rumah lainnya itu kan nanti akhirnya akan berakhir di landfill dan rusak menjadi limbah beracun atau mikroplastik. Padahal sebenarnya minyak jelantah ini kita bisa olah loh. Oke, next slide. Halo Bu Ida. Ya, suara saya sudah jelas ya? Ini tadi hilang. Oh hilang. Iya. Saya kira memang diem tadi. Oh, sebentar. Tapi sekarang sudah jelas ya? Iya, tadi hilang sebentar suaranya. Apa Bu Ida pakai dua alat, HP sama laptop atau satu? Saya pakai laptop aja kebetulan. Oh, kok ini ya ada suara gema gitu. Dilanjut Bu Ida, silahkan. Bisa masuk ke slide berikutnya mungkin Mas Iqbal tidak terlalu ganggu. Oke, sekarang kita masuk ke nilai ekonominya. Untuk minyak jelantah sendiri, jadi memang ada beberapa oknum yang nakal untuk mengolah kembali, kemudian dijual kembali dan dikonsumsi kembali. Padahal sebenarnya hal tersebut malah akan memicu penyakit kanker karena mengandung toksik. Kemudian untuk kita sendiri
sebenarnya ada banyak pilihan nih kalau mau mengolah minyak jelantah. Bisa untuk bikin aromaterapi, kemudian juga untuk materi kali ini nanti kita akan bikin sabun, atau bisa juga dikumpulkan di salah satu orang atau komunitas. Itu dari pihak IPB sudah ada jemput bola untuk mengambil minyak jelantah yang kita kumpulkan untuk diolah menjadi biodiesel. Atau ada juga gerakan sekitar minyak jelantah. Jadi nanti untuk minyak jelantahnya ini bisa kita sediakan atau kita tukarkan untuk minyak yang baru. Dan akibatkan benar-benar minyak baru ya, bukan minyak jelantah yang olah kembali. Oke, next. Maaf nih untuk nah, selain menjaga lingkungan, kemudian juga nah ekonomi, jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini kita bisa melakukan banyak hal. Dapat kita nggak cuma malah sampah aja, malah minyak jelantah, tapi juga sebenarnya bisa belajar bareng sama anak-anak. Karena nanti di sini kan kita masih PJJ nih, pendidikan jarak jauh. Nah, apa namanya, bisa bikin barang-barang, cuma dipastikan tetap dalam pengawasan orang tua, karena kan kita bermain dengan soda api yang orang agak sedikit takut gitu, bahaya nggak ya, ini kok itu meledak nggak ya gitu kan. Cuma nanti ada tips dan triknya supaya kita bisa mengolah minyak jelantah ini dan bisa ikut serta belajar bareng sama anak. Nanti kita akan belajar bahasa itu apa, sarkonisasi itu apa, dokter itu apa. Masih nggak keluar suaranya ya? Ini Kedengeran tapi ada suara wing 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 gitu. Nah, coba baik. Sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang ya? Ya, apa itu tadi Bunda? Oke, untuk slide selanjutnya boleh dibantu. Ini kita santai aja ya Mbak ya. Oke, well. Masih berganda dua-dua diulang. Mungkin nanti kalau masih kurang jelas, untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan nanti. Kemudian juga nanti materinya mungkin bisa di-share juga ya bagi anak ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin agak kurang jelas atau mungkin agak kurang penting, bisa di-share. Kita sekarang masuk ke bahan-bahannya. Oke, untuk bahan-bahannya ini kita butuh untuk soda apinya, kemudian pandan atau serai atau kopi, bisa juga lemon, bisa juga daun mint. Jadi fungsi dari pandan ini adalah untuk essential oil dari si sabun tersebut. Karena kan kalau minyak jelantah biasanya berbau, kemudian bisa agak apa ya, kayaknya nggak sedap lah. Jadi saya ambil menunjukkan sedikit. Oke. Untuk soda api ini kita membutuhkan sekitar 64. Kalau bisa jangan dipegang langsung ya, karena bahan-bahan juga jangkau nanti bisa. Untuk airnya kita butuh 190 gram. Kemudian untuk minyak jelantahnya ini kurang lebih sekitar 500 gram. Untuk minyak jelantahnya usahakan sudah disaring, sudah dibersihkan kotorannya. Mungkin ada beberapa juga tips, bisa juga direndam sama arang. Cuman kalau untuk saat ini kalau agak repot bisa ditarik aja.
Halo, Bu Bu Ida. Bu Ida? Masih Ya. kedengeran Mbak Diana? Oh, Tadi tadi memang diem atau hilang ya? Menunggu slide selanjutnya ini. Oh, Oh, slide selanjutnya. Masih Masih Bah. Nah, oke. Untuk alat yang dibutuhkan ini udah jelas Mbak Diana ya? Ya, Ya. Udah cukup jelas ya? jelas. Tapi kecil. Iya. Kayaknya agak lebih berteriak. Nah, itu kalau itu lebih lebih keras keras mungkin mungkin lebih tambah. Oke. Baik, untuk alat yang dibutuhkan kita butuh pengaduk. Usahakan untuk pengaduknya ini jangan dari bahan yang tidak tahan panas. Kita bisa menggunakan sendok kayu, kemudian spatula nanti untuk membersihkan adonan di sabunnya, kemudian gelas takar, timbangan, wadah stainless. Nanti untuk adonannya itu dia mungkin akan panas. Cara untuk ngakalinnya itu adalah dengan menyediakan satu wadah lagi di bawah wadah stainless adonan, diberi air. Jadi untuk mereduksi si panas adonan soda api tersebut. Kemudian kita juga butuh cetakan tahan panas. Ini bisa yang dari karet atau kalau memanfaatkan limbah sekitar juga seperti susu bisa, atau botol kemasan minuman juga bisa. Dan yang terakhir ada lalat atau koran untuk membersihkan mungkin ada adonan ya seperti itu. Oke, next Mbak Diana, ini kita mau langsung praktek aja atau prepon ini? Semuanya slide sudah disampaikan. Masih ada lagi sih, cuman Ya. Tunggu aja sampai slide-nya selesai, nanti baru bagaimana prakteknya. Oke, Ya. ya. Untuk alat pengamannya sendiri, untuk bau soda api memang sedikit menyengat ya. Beberapa orang yang cuek tetap harus menggunakan masker karena dikhawatirkan dari asapnya atau baunya si soda api ini cukup mengganggu. Kemudian sarung tangan, kalau sarung tangan nggak ada bisa dimodifikasi pakai kresek bekas yang sudah kita cuci. Kalau misalnya mencari sarung tangan juga agak susah ya di zaman wabah seperti ini, bisa menggunakan kantong kresek kecil sebagai pengganti sarung tangan seperti itu. Dan misalnya nanti ketika praktek ternyata kecipratan atau kena soda api, ini kan rasanya nggak nyaman ya, jatuh atau panas. Ini bisa segera dicuci bersih lalu diolesi dengan cetakan. Satu lagi tipsnya adalah ketika menggunakan bahan atau wadah, usahakan hindari dari alat-alat yang berbahan aluminium. Karena nanti reaksinya ketika bertemu dengan soda api itu akan menghasilkan hidrogen dan ledak. Jadi di sini perlu kehati-hatian dan orang tua kalau memang mau mengajak anaknya untuk membuat sabun dari minyak goreng. Oke, next Mas Iqbal untuk slide berikutnya. Akhirnya. Ayo mulai. Ini mau masuk ke praktek langsung atau step 1 saya jelasin dulu satu aja ya, satu-satu ya, baru masuk ke prakteknya. Siapkan bahan-bahan yang tadi di awal dengan baik. Jadi jangan sampai kita pas lagi udah ngomongin hari mana ya, atau misalnya ini kok kayaknya nggak cukup ya atau kurang, atau jadi perencanaan yang baik insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi kita siapkan dari peralatan, dari bahan, begitu juga dengan kondisi. Jangan nanti sampai kita punya anak kecil masih belum paham, kemudian megang-megang soda api, kalau bisa dihindari. Jadi diamankan dulu. Next. Mas Iqbal. Oke, step yang kedua, menimbang bahan.
Tadi itu kita membutuhkan kurang lebih sekitar 500 gram untuk minyak jelantah, kemudian soda apinya sekitar 46. Jadi nanti pasti akan ada pertanyaan, Mbak, kalau nggak punya timbangan gimana gitu kan. Usahakan karena kita bermain dengan bahan kimia yang nanti juga akan menghasilkan reaksi kimia, diusahakan supaya timbangannya sesuai. Jadi jangan sampai nanti kebanyakan soda api atau kebanyakan airnya atau mungkin kebanyakan minyak jelantahnya. Selain mengambil hasil akhirnya juga kan kesannya jadi kan juga. Jadi make sure semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan kita timbang. Oke, next. Oke, baik. Nanti kalau sudah bahan ditimbang dengan ini dan sudah selesai, step selanjutnya adalah pertama kita siapkan dulu airnya, bisa dicampur dengan air esensial yang tadi, bisa menggunakan kopi atau misalnya parutan serai juga bisa, parutan lemon juga bisa. Untuk kali ini saya akan menggunakan parutan lemon, kemudian baru masukkan soda apinya. Jadi jangan kebalik ya, jangan masukkan airnya dituang ke soda api, nanti karena bisa meledak. Oke, next. Nah, oke. Ini sebenarnya menimbang ini masuk ke step yang sebelumnya ya. Jadi ini masuk aja untuk di minyak jelantahnya sudah ditimbang dan disaring. Jadi nggak campur kotoran karena kan fungsi sabun sendiri adalah untuk membersihkan. Jadi diusahakan semaksimal mungkin untuk minyaknya juga sudah disaring dan bebas dari kotoran-kotoran sisa gorengan lah. Oke, next. Oke, ini masuk ke step pencampuran antara minyak jelantah dan soda api. Jadi setelah soda apinya dimasukkan ke dalam air tadi kan, setelah itu baru kita campur. Step berikutnya adalah dicampurkan dengan minyak jelantah, kemudian diaduk. Untuk pengadukan di sini bisa menggunakan sendok kayu, kemudian juga bisa menggunakan hand blender, bisa menggunakan electric blender. Hanya dipastikan teman-teman semua peralatan yang kita gunakan itu jangan pernah dipakai lagi untuk mengolah makanan. Jadi dipisahin antara alat-alat perkakas yang kita gunakan untuk mengolah sabun dengan makanan. Jadi ibaratnya kalau udah dipakai buat bikin sabun sudah, jadi udah nggak boleh dipakai buat olah makanan, apalagi buat olah makan. Untuk pengadukannya sendiri kurang lebih sekitar 20 menit. Ini tergantung dari minyak jelantahnya juga, tergantung dari kekuatan tangan kita mengaduk. Oke, next. Yuk, bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, tuang ke cetakan. Jadi untuk cetakan ini mungkin ada bisa menggunakan cetakan seperti cetakan agar. Kemudian di sini saya menggunakan cetakannya ini adalah menggunakan memanfaatkan barang bekas dari tisu segar. Jadi nanti untuk cetakannya kita menggunakan ini, selain bisa memanfaatkan barang bekas juga hitungannya lebih irit juga kali ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah cetak, sudah dituang semua ke dalam cetak, sudah dibersihkan dari wadahnya, itu kalau ada yang mau ngasih pewarna, Mbak, boleh nggak dikasih pewarna? Boleh, yang penting
pewarnanya itu adalah pewarna yang aman untuk kita gunakan, karena nanti kan kita akan bersinggungan dengan kulit tangan terutama. Jadi kita menggunakan pewarna makanan atau pewarna alami lainnya. Setelah adonan dimasukkan ke dalam wadah cetakan, nanti kita diamkan semalaman, kemudian bisa dipotong dulu atau didiamkan dulu menunggu proses curing atau proses saponifikasi. Jadi saya bahas di awal, saponifikasi itu apa sih? Jadi ketika si soda api itu bertemu dengan minyak jelantah, dia akan melakukan reaksi kimia memadatkan si cairan dan mengubahnya menjadi gliserin atau sabun. Nanti kalau itu berhasil, maka fungsi untuk sabun membersihkan kotoran itu insya Allah akan berhasil. Dan untuk durasi masa tunggunya itu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 minggu. Jadi terserah mau dipotong dulu ketika sudah agak keras atau menunggu agak lama dulu baru dipotong, itu tergantung pilihan masing-masing. Seperti itu. Oke. Diana? Ya Bu Ida, sudahkah? Selanjutnya itu sudah selesai. Oke. Sudah? Slide-nya Bu Ida selesai? Ini sudah selesai yang sampai sini. Oke, thank you. Terima kasih. Mohon maaf nih, soalnya panggung sudah terganti 3 headset, cuma sepertinya memang bermasalah semua ini. Itu jadinya panggung-panggung suara apa Bu Ida? Nah, kurang paham juga. Maka ini rumah sudah dikondisikan loh. Anak-anak diindikasikan. Dikondisikan. Kucing cikai juga sudah dikondisikan. Ya, itu di sekitar Bu Ida ada bahan-bahannya. Bu Ida siap ya semua bahan-bahan itu ya. Jadi setiap minyak jelantah yang sudah terkumpul dibuat sabun ya. Iya, jadi memang di rumah sendiri itu saya melakukan gerakan sedekah minyak jelantah. Jadi tetangga sekitar itu mengumpulkan minyak jelantah yang mereka pakai, nanti setiap 5 liter minyak jelantah itu akan mendapatkan 2 liter minyak baru. Seperti itu. Oh, jadi juga mengumpulkan dari tetangga. Iya. Satu desa wisma atau satu RT atau satu bagaimana? Kebetulan baru satu RT aja, Bu, karena kalau untuk ini tuh sudah di-sorting, cuma memang apa ya, belum, mungkin banyak yang belum sempat atau mungkin memang jelantah aja gitu kan. Jadi kita berposisi sendirinya yang penting kita sudah melakukan hal kecil, berusaha untuk mengurangi sampah, mengurangi limbah, karena apapun yang akan kita lakukan, insya Allah akan ada kebutuhannya di hari akhir nanti. Betul. Jadi sebisa mungkin lakukan yang terbaik, itu aja. Baik, itu tadi Bu Ida berkata bahwa nanti ditukar dengan minyak baru. Berarti ada sabun yang diproduksi kemudian dijual. Untuk sabun sendiri sih kebanyakan dari dipakai sendiri sama saya dan Yuyus sekitar sini. Kalau untuk dijual memang belum, dan memang untuk pasarnya juga kita belum sampai ke arah sana. Cuman untuk beberapa teman-teman di komunitas yang lain itu mereka sudah melakukan bukan dijual, tapi kalau untuk sabun mereka barter. Jadi misalnya mereka punya sabun dari minyak jelantah, itu bisa barter dengan hasil lainnya. Kayak misalnya ada yang hidro, ada yang kompos, mereka bisa dengan tanaman pangan pemilik yang lain ditukar dengan sabun, atau bisa juga ditukar dengan pupuk dari kompos tersebut. Oh, jadi itu seperti barter ya Bu Ida? Bukan antara dijual dengan uang gitu. Tapi ini mendapatkan barang yang lain dari komunitas tersebut. Gitu Bu Ida.
Nah, Nah, kemudian dalam kemudian dalam mengolah mengolah biasanya Bu biasanya Ida Bu itu Ida itu sendiri atau sendiri atau dibantu dibantu tetangga? tetangga? Untuk sementara ini sih baru saya sendiri, karena alasannya rata-rata sama aku takut sama sepeda aku takutnya meledak gitu kan. Oh ya. Iya. Jadi so far ya nggak masalah sih sebenarnya, karena mungkin juga saya punya waktu, kemudian juga untuk alat-alat alhamdulillah sudah ada, jadi tidak ada salahnya saya olah untuk sampah tetangga yang penting mereka sudah ada kesadaran untuk tidak membuang minyak jelantah. Nah, Selama ini ini minyak minyak yang sering yang dikumpulkan sering itu dikumpulkan itu masih warna warna kuning atau kuning sudah atau sudah pekat pekat hitam gitu hitam Bu gitu Ida? Bu Ida? Alhamdulillahnya karena dari awal kita sudah menginformasikan untuk minyak yang dikumpulkan di Sari terlebih dahulu, itu paling banter warnanya coklat dan kecoklatan yang sudah benar-benar coklat ya. Coklat Coklat tua. Kalau baru baru kan kuning emas emas gitu. gitu. Kalau yang dikumpulkan standarnya dibuat sabun itu coklat, tidak yang sangat gelap ya. Betul. Kalau sudah Oh, sampai yang hitam seperti yang di tukang gorengan itu biasanya itu langsung dimasukin ke jerigen. Tapi nanti ada orang dari ICD juga yang nge-pick up. Jadi itu karena kan treatmentnya juga lebih makan waktu dan biaya. Biasanya kita langsung salurkan nanti di pick up dari pihak ICD-nya. Seperti itu. Kemudian selama penggunaan sabun dari jelantah ini adakah efek sampingnya? Jadi sebenarnya kembali ke proses di awalnya itu, ketika proses curing atau saponifikasi. Semakin lama si sabun itu mengalami proses saponifikasi, insya Allah itu tidak terlalu bahaya. Tapi misalnya mungkin ada yang nggak sabar nih baru 4 minggu, dia sudah menggunakan itu biasanya agak sedikit gatal, sedikit di tangan. Seperti itu. Ya, kemudian Gimana Mbak Diana? Oh ya, jadi tidak ada efek sampingnya tergantung pengolahannya itu tadi ya? Betul, dan di garis bawah ini untuk sabun dari minyak jelantah itu hanya digunakan untuk pakaian atau cuci piring. Jadi tidak pada kulit ya? Betul. Jadi kalaupun bersentuhan hanya untuk tangan aja, nggak ke muka atau ke badan. Iya. Sudah semangat saking wah itu hemat gitu kan bikin minyak jelantah ternyata buat mandi gitu. Oh, kalau mandi tidak direkomendasikan. Jadi memang untuk bikin sabun sendiri pun bisa juga kita bisa bikin sabun sendiri. Konsep dan cara pembuatannya sama persis, hanya mungkin untuk minyak yang digunakan adalah minyak baru Mbak Diana, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa, kemudian yang bersih-bersih ya? yang masih baru, bukan minyak jelantah. Oh ya. Itu tadi sabunnya hanya untuk cuci piring ataupun cuci baju. Tergantung bahannya yang dipakai itu tadi ya. Jika dari minyak limbah sebaiknya tidak digunakan ke seluruh tubuh, tapi bisa sabun itu dibuat dari minyak-minyak yang baru itu tadi. Zaitun dan sebagainya yang khusus untuk tubuh. Jadi di awal tadi saya sudah membayangkan pengen pakai minyak jelantah ini untuk siapa tahu jadi lebih sling gitu, tapi ternyata tidak cocok untuk kulit ya. Iya, kan mesti setiap hari itu ketika kita memasak itu sukanya lebay terhadap minyak gitu. Seperti yang pernah saya dapatkan dalam pelatihan BPOM bahwasanya minyak itu idealnya hanya sekali pakai, sekali menggoreng idealnya demi keamanan pangan. Namun ketika kita memasak nuang seberapa pun itu mesti sisa minyaknya. Kemudian kalau sisa itu masih eman-eman juga gitu kan, masih goreng lagi gitu. Dan akhirnya kalau udah bosan sama minyaknya warnanya udah nggak bagus, dibuang saja. Tapi ternyata berbahaya juga buat alam dan bisa diolah untuk yang lain. Selain sabun tadi bisa digunakan biodiesel, kemudian yang lain-lain. Nah itu tadi paparannya dari Bu Ida. Barangkali Bapak Ibu peserta pertemuan siang hari ini hendak bertanya, boleh mencantumkan pertanyaan di dalam chat ataupun bertanya langsung juga dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Informasi pribadi. NA.
Kan gimana mau apa sih? Tiba-tiba mungkin ada orang yang sama lengkap sama Halo, Siapakah yang hendak bertanya? Mohon menyebutkan menyebutkan nama. bagaimana meminimalisasi Monggo Monggo Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Saya kira ada yang bertanya tadi, riuh sekali. Tapi ternyata proses mute oleh host. Ada Ada Bapak Ibu yang hendak bertanya? Saya Saya cek dulu chatnya. Oh ya, pertanyaannya dari Umi Titin. Ini satu wilayah dengan saya di Yogyakarta, Bu Hida. Pertanyaan yang pertama, sudah saya bahas dulu sebelum bertanya, tapi diulang lagi nggak apa-apa. Sabun jelanlah ini bisa digunakan untuk apa saja, Bu? Apakah aman untuk kulit? Aman kulit tangan tadi dijelaskan Bu Ida ya. Kemudian takaran bahannya bisa diulang. Monggo silahkan Ibu Ida dijawab lagi. Tadi ditekankan lagi, aman tidak untuk kulit Bu Ida? Baik, jadi terima kasih pertanyaannya untuk Umi Titin. Kalau untuk bisa apa aja tadi sudah dibahas di materi, bisa untuk mungkin aromaterapi, bisa untuk sabun, bisa untuk biodiesel, kemudian bisa juga untuk bekas jantan. Dan untuk aman atau tidaknya, sebenarnya kalau untuk kulit yang tidak terlalu sensitif banget ya, selama pemakaian saya dan tetangga sih insya Allah aman. Jadi tidak ada efek samping karena pemakaiannya pun hanya sebatas kulit tangan seperti itu. Tapi kembali lagi tadi ke proses pembuatannya, pastikan untuk proses curing atau saponifikasinya sudah lebih dari 4 atau lebih dari 6 minggu. Seperti itu. Ya. Berikutnya pertanyaannya kedua tadi takaran bahannya. Misalnya ukurannya biasanya Bu Ida pakai timbangan ya? Kalau nggak punya timbangan tuh misalnya pakai sendok gitu bisa nggak takarannya? Karena sebenarnya berat massa dari tiap bahan kan beda-beda nih Mbak Diana ya. Oh iya. Jadi kadang 1 sendok teh soda api sama 1 sendok teh minyak ya biasanya suka beda. Jadi makanya kita perlukan timbangan, dan saran saya itu menggunakan timbangan digital karena bisa lebih jelas dan lebih spesifik untuk menghitung berat bahannya. Kemudian untuk berapa gram takarannya sebenarnya nanti mungkin udah ada di grup ya, dan nanti akan di-share sama moderator atau admin grupnya untuk dari bahannya, peralatannya, serta cara-caranya itu nanti akan di-share nanti. Seperti itu. Iya. Jadi intinya tidak bisa sembarangan untuk mencampurnya, harus pas komposisinya, begitu ya Bu Ida, demi keamanannya tadi. Iya, apalagi dengan soda api bisa melibatkan anak-anak, tapi di bagian soda api harus yang ahli. Berarti nggak boleh sembarangan buatnya ini Bu Ida. Sebenarnya asal kita menerapkan standar keamanan yang tadi, menggunakan sarung tangan, kemudian step-step diikuti dengan baik dan benar, insya Allah kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita sudah takut, Jadi soda api tidak sebahaya yang dipikirkan. Tadi dikatakan bisa meledak dan sebagainya, namun dengan komposisi yang aman, dengan hati-hati, hasil jadinya juga aman. Biasanya kalau soda api itu digunakan juga dalam membatik ya Bu Ida? Iya. Kalau di sekolah-sekolah itu ada membatik, proses membatik, kemudian anak juga terlibat dalam membatik menggunakan soda api, dipantau oleh gurunya aman-aman saja. Itu untuk level anak-anak. Apalagi ini dengan bahan-bahan yang sederhana sehingga bisa sukses dalam membuat sabunnya. Kemudian ini Bu, tadi bahan-bahannya Bu Ida biasanya mendapatkannya di toko apa?
Baik, kalau untuk minyak jelantah yang pasti kita sudah punya masing-masing insya Allah ya. Ya. Tangga. Untuk soda api atau apa namanya alkohol ini bisa kita dapatkan di toko material seperti itu. Apa tadi Apa tadi yang di toko material? Soda apinya. Oh, soda Soda apinya apinya itu. itu. Jadi dari tokonya tokonya terlihat ya. Soda api. Agak gimana? Oh, ternyata belinya di toko material gitu. Kirain menyerupai soda kue gitu. Soda kue sama soda api apakah saudaraan? Tapi ternyata beda toko ya. Dan sebenarnya untuk beberapa toko online yang menjual peralatan sabun juga biasanya mereka menjual juga. Cuma memang terbatas karena kan dikhawatirkan ketika di parcel atau di pihak pengiriman jadi kendala. Cuman kalau menurut saya sangat amat mudah ditemukan soda api ini. Itu harganya juga murah meriah. Untuk satu kantong soda api seberat 380 sampai 400 itu hanya 13.000 dan itu bisa digunakan banyak banget untuk bikin sabun. Soalnya untuk stok sabun cuci piring dan cuci baju kita juga berbulan pun bisa gitu. Jadi cukup menghemat, mengurangi budget belanja bulanan. Oh iya. Kemudian Kemudian struktur soda api itu seperti apa toh? Wida? Apakah gel? gel? Apakah bagaimana gitu? Untuk strukturnya sendiri dia agak kurang jelas ya kalau di sini. Bubuk ya itu. Seperti bubuk bentuknya itu bentuk kristal warna putih. Jadi kayak soda kue menyerupai itu juga. Cuman dia lebih padat dan memang kita pegang ini emang agak anget sih. Agak anget. Iya, agak panas karena memang sifatnya mengandung unsur apinya itu. Baiklah soda api. Iya. Ya, sudah terlihat Bu Ida, jadi warnanya putih, bubuk tapi lebih padat daripada soda kue. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi di chat Bu Ida. Sepertinya sudah kenal apa ini ya? Namanya Tian. Mbak Ida boleh di-share nomor kontak tim IPB yang bersedia ambil sisa minyak goreng. Ida, apakah punya? Jadi kalau untuk dari tim IPB sendiri itu biasanya kita kerjasama sama KRL di sini. Itu nanti aku hanya ngajar ke pihak KRL-nya, nanti bisa ditanyakan sama pihak KRL untuk nomor kontak IPB-nya gitu. Atau nanti saya bisa di-share nanti di admin kali Mbak Diana ya di Iya, nanti di-share Mas Iqbal aja di grupnya. Berikutnya apakah itu tadi dengan IPB tadi ada jadwal rutinnya pengambilan sisa minyak jelantahnya? Misalnya area sini hari Minggu, area sana hari Selasa, itu ada jadwalnya tidak Bu Ida? Jadi biasanya dia menunggu untuk jumlah jalan. Nunggu dihubungi. Dihubungi dan kuota untuk pick up-nya itu sudah tercukup minimal 20 liter. Dalam sehari. Enggak sih, jadi misalnya kita kumpulin dulu dalam waktu berapa minggu atau berapa bulan, kalau sudah lebih dari 20 liter, baru kita hubungi pihak pick up-nya untuk mengambil minyak jelantah. Oh ya, jadi satu orang 20 liter minimal. Itu biasanya. Oh ya. Kita hanya berapa menit Mbak, kalau per hari ya. Iya. Jadi lama dong Bu Ida, 20 liter. Iya kan sehari aja kita nggak habisin 1 liter minyak, jadi sedikit-sedikit ya, itu bisa 6 bulanan gitu. Kecuali kalau penjual gorengan lebih banyak. Pertanyaannya berikutnya Bu Ida. Ini dari Bapak Edi Darmawan. Sisa minyak goreng atau jelantah dapat diolah atau didaur menjadi apa saja? Ini tadi kan fokus kita ke minyak jelantah. Yang lain lagi tadi menjadi aromaterapi, kemudian apa lagi Bu Ida? Untuk lilin nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa penyegaran. Apakah caranya hampir sama Bu Ida? Yang jelas caranya lebih aman mungkin ya, karena bahan yang digunakan juga berbeda. Untuk biasanya kita sudah tidak menggunakan soda api, tapi kita menggunakan bilet atau parafin. Parafin Ya, yang mengganti ya, supaya lebih lengket dari lilinnya itu ya.
betul seperti itu. Kemudian juga tidak terlalu ribet proses itu apa ya maksudnya hanya sama tinggal mencampur tapi tidak diperlukan effort atau tenaga lebih untuk mengaduk. Dan untuk uangnya sendiri juga sama bisa disesuaikan. Biasanya kalau aku pribadi sih suka nyetok itu mbak essential oil itu biasanya terserah mau misalnya rosemary mau mint itu juga bisa ada yang sudah jadi sudah banyak yang jual atau kita bikin sendiri ya rolling sendiri jadi diminum sampai berapa hari antara hidangan misalnya kulit lemon sama air seperti itu. Oh Ya, ya, jeruk jeruk lemon. lemon. Pertanyaannya Pertanyaannya berikutnya berikutnya dari ini ini Puswan. Puswan. Cara Cara merendam merendam minyak jelantah jelantah yang yang benar benar dengan dengan arang arang. itu Itu bagaimana, Bu bagaimana Bu Ida? Ida? Dan jadi ini yang saya sebutkan di awal tadi untuk mengikat kotoran dan apa namanya lemak-lemak yang ada di minyak jelantah memang salah satu caranya adalah dengan merendam minyak jelantah dengan arang. Jadi untuk prosesnya sendiri adalah minyak jelantah itu dimasukkan arang, tapi sebenarnya arangnya dibakar dulu ya, jangan langsung Oh, Oh, arangnya arangnya dibakar dibakar dulu. dulu. dibakar dulu. Iya, Jadi sudah Ya, untuk jadi sudah arang jadi itu kan arang itu kan karena karena pembakaran, Bu Ida. pembakaran, Bu Ida. betul. Tapi beberapa teman saya yang mencoba itu ketika dimasukkan arang memang dia akan mengurangi apa ya namanya kotoran di dalam minyak dan itu pun Jadi harus Jadi menyerap ya, menyerap ya menyerap betul itu dibiarkan kurang lebih sekitar semalaman atau ada semalaman. semalaman. 2 hari tergantung kita kotoran minyak yang Iya. Ya, seperti itu. Jadi jadi dengan dengan arang arang yang yang sudah sudah dibakar. Jadi dibakar. Jadi arang hasil arang hasil pembakaran, pembakaran, kemudian kemudian dibakar dibakar lagi lagi supaya supaya aktif aktif karbonnya karbonnya mungkin ya. mungkin ya. Bisa jadi karena terus terang kalau menggunakan arang saya pernah mencoba yang belum dibakar tapi jangan yang sampai membara terus dimasukin ya mbak ya nanti ada ininya jadi ini apa namanya jadi matang nanti minyaknya Mendidih dong. Mendidih dong. ya jadi kayak kasih jeruk nanti Oh, jadi Oh, mau jadi mau goreng ya. goreng ya. basically dimasukkan arang yang ke minyak jelantah tapi usahakan tidak arang dingin makanya karena aku sendiri juga belum pernah coba untuk arang yang dipanaskan Oh, kemudian Oh, jadi minyaknya minyaknya dulu baru dulu baru dimasukkan dimasukkan arangnya. arangnya. iya Oh, Oh, bukan 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 arang, arang, ya, ya, di di sebuah sebuah wadah wadah, arang arang, kemudian kemudian minyak minyak dituang itu dituang, itu terbalik ya. terbalik ya. Ternyata 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 minyak minyak dulu dulu di di sebuah sebuah wadah, wadah dimasukkan dimasukkan arang yang arang yang membara membara tadi tadi dalam dalam minyaknya, minyaknya. begitu? Begitu? betul tapi tidak membara arangnya hanya Ya, dipanaskan Ya, asap-asap asap-asap gitu, gitu atau atau tidak ada tidak ada asapnya? asapnya. kalau untuk arang yang dipanaskan nggak terlalu membara maksudnya barangnya sudah terlalu nggak soalnya sih masih ada asapnya sedikit Oh, jadi Oh, asap jadi asap dalam dalam posisi posisi panas panas gitu ya, walaupun tidak membara tapi tapi ada masih ada asapnya. Jadi asapnya. Jadi tinggal tinggal sedikit sedikit baranya. baranya. Iya, itu Ya, sering itu sering digunakan di digunakan sini. di Kalau di sini kalau Jogja di itu Jogja itu namanya kopi namanya kopi jos, jos, Bu. Bu. itu tadi Bu Bu Ida, Ida, ya. ya. Kopinya itu Kopinya itu buat buat kopi, kopi, kemudian kemudian dimasukin arang, arang, dan dan itu itu diminum diminum loh loh di di Jogja. Jogja. betul Laris. Laris. Jadi kata Jadi kuliner Jogja benar yang yang menggunakan arang menggunakan seperti arang itu. seperti itu. Barangkali karena Barangkali karena karbon karbon aktif yang aktif yang terkandung pada terkandung arang pada arang sehingga menyerap hal-hal yang hal-hal yang berbahaya berbahaya dari cairan yang cairan yang tadi di tadi di wadah wadah gitu ya, Bu gitu ya, Ida. Bu Ida. Ya. Ya, Itu itu tadi tadi cara cara merendam merendam minyak minyak jelantahnya jelantahnya dengan dengan arang. arang. Pertanyaan Pertanyaan berikutnya berikutnya dari dari Ibu Lia Ibu Lia Rosmawati. Rosmawati. Bu Ida, Bu Ida, busa busa sabun yang sabun yang dihasilkan pasti lebih pasti lebih sedikit dari sedikit dari sabun yang sabun pada yang pada umumnya. umumnya. Adakah bahan Adakah bahan khusus yang khusus yang ditambahkan ditambahkan untuk untuk menghasilkan menghasilkan sabun dengan sabun busa dengan busa sabun yang sabun yang melimpah? melimpah? pertanyaannya bagus sekali Iya. Iya. jadi begini Julia perbedaan antara sabun pabrikan dengan sabun yang kita bikin sendiri adalah tingkat deterjen jadi sisa sabun itu sebenarnya dihasilkan dari deterjen yang terkandung dalam sabun baik itu sabun mandi sabun cuci kemudian sabun pakaian itu apa namanya bisa yang dihasilkan adalah dari zat
deterjen yang kami jualnya. Oh, Nah, nama nama zatnya itu zatnya memang itu zat memang zat deterjen. deterjen, ya dia bahan-bahan deterjen yang menghasilkan si Busa. busa. Betul. Kebanyakan orang berpikir semakin banyak busanya akan semakin bersih, seperti itu. Semakin Semakin mewah. mewah. Kan ada mandi mandi busa. busa. Betul. Padahal sebenarnya Mbak Jana, semakin banyaknya busa yang kita hasilkan, itu justru semakin banyak pencemaran yang kita lakukan. Karena si busa itu sendiri atau bahan aktif deterjennya itu sendiri Sulit didaur didaur ya. betul, masuk ke dalam air tanah itu justru malah akan mencemari. Jadi mungkin untuk beberapa teman-teman yang sudah pernah atau mungkin tahu masalah sabun yang kita buat sendiri, baik untuk mandi, untuk apa, ataupun sabun biasa seperti ini, karena kita tidak menggunakan bahan aktif deterjen, memang untuk busanya tidak terlalu banyak. Jadi itu menandakan sabun yang kita buat ini itu sabun yang lebih ramah lingkungan. Iya, Ya, alami alami ya Bu Ida. Betul sekali. Alami dan bersahabat dengan alam. Betul. Ya. Jadi persepsi banyak busa mewah itu belum tentu karena ternyata busa itu dapat merusak lingkungan. Betul. Ya Bu Ida. Pertanyaan terakhir ini Bu Ida, karena kita kan jatahnya 1 jam. Pertanyaan terakhir dari Astin Anggraini. Bagaimana jika pakai active charcoal di sabu yang bentuk bubuk? Jadi menyerupai arang ya Bu ini? Betul, cuman dia bentuknya bubuk. Kalau saya sih pakai active charcoal malah untuk sabun mandi. Jadi bukan menggunakan untuk penyaringan minyak jelantah, justru bahan active charcoal ini ditambahkan atau bisa juga digunakan dicampur baking soda menjadi pasta gigi. Itu lebih bagus dan lebih alami. Jadi itu malah bermanfaat bagi kulit ya, tidak untuk merendam tapi malah buat campuran saja. Karena sekarang kan banyak produk-produk itu ya Bu, menyebutkan merek nih bukan ya. Di sabun cuci piring yang berwarna hitam, kemudian di pencuci muka, itu kan menambahkan nggak jadi nyebut merek. Di iklan itu biasanya menambahkan itu karena dipercaya dapat menyerap kotoran dari dalam tubuh. Dan kalau buat saya pribadi, nanti kan setelah direndam dengan arang itu dia tetap harus disaring. Nah, karena bentuknya bubuk, otomatis akan lebih sulit untuk disaringnya. Iya. Karena lembut sekali ya Bu. Betul, karena bentuknya bubuk. Ya, jadi nggak bisa disaring, malah dicampurkan saja. Nanti sabunnya agak hitam, nggak apa-apa itu. Baik Bapak Ibu, adakah yang bertanya langsung? Di chat sudah cukup pertanyaan yang saya bacakan. Jika hendak bertanya langsung, dipersilahkan, saya beri satu kesempatan. Silahkan membuka mikrofon, ataupun chat saya mau bertanya secara langsung, nanti dibukakan mikrofonnya oleh host. Ada tidak Bapak Ibu? Karena siang mungkin jadi malas bersuara Bu Ida. Saya ada contoh sabun, mungkin mau lihat hasil jadinya mungkin. Boleh Bu Ida. Bagaimana hasil jadinya? Jadi ini saya buat tanggal 12 April kemarin. Saya sendiri juga saya memanfaatkan limbah botol kemasan air minum. Jadi lebih irit dan pasti mudah dibuka. Teksturnya mungkin kalau agak kurang jelas, dia lembut, kemudian lebih moist juga kali ya. Lebih moist. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan wadah cetakan yang tidak kita juga, kita aja. Kemudian itu nanti diiris-iris ya Bu Ida sesuai kebutuhan ya. Betul. Jadi kalau yang mungkin pakai gambar piring bisa dipotong gambarnya di remas. Itu motongnya juga pakai pisau biasa saja. Pakai pisau biasa saja, tapi biasanya pisaunya sudah besar. Jadi kalau untuk kebutuhan pembuatan sabun ini biasanya satu set itu memang saya susun
peralatannya Oh ya, Jadi jadi pisaunya pisaunya semua intinya semua semua alat itu tidak bercampur dengan yang digunakan di dalam rumah tangga, tapi khusus termasuk pengirisnya itu tadi, gitu, supaya supaya lebih aman. lebih aman. isiannya seperti itu, Pak. Ya, kemudian Ya, kalau kemudian sabun kalau tadi yang sudah sabun jadi tadi itu kan yang Bu sudah jadi itu Ida kan Bu nggak langsung Ida semua nggak pakai, langsung semua pakai, butuh tempo berapa butuh lama, tempo berapa lama, ataupun berapa ataupun lama berapa penyimpanan lama sabun itu penyimpanan Bu Ida. sabun itu Bu Ida. Karena kan nggak ada Karena kan pengawetnya nggak ini ada tadi. pengawetnya ini tadi. Betul. Jadi karena tidak ada pengawetnya, kalau yang saya hasil trial itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan juga masih bagus sih, Mbak. Cuman alhamdulillah karena sering digunakan, jadinya cepat habis juga gitu. Cuman kalau misalnya mau nyetok biasanya kurang lebih sekitar 6 bulan kalau Jadi bisa Jadi sabunnya ini sabunnya bisa yang ditambahkan yang lain ya, seperti seperti Active Active Care kemudian kemudian ditambahi ditambahi wewangian wewangian ataupun ada mungkin cairan sebagai sebagai antibakteri antibakteri begitu. begitu, Bu Ida? kalau untuk pewangi atau essential oil itu bisa untuk mengurangi minyak bau Iya, agak Ya, apek agak gitu loh. apek gitu loh. tapi kalau misalnya ditambah pewangi atau pewarna misalnya mau pengen warnanya agak lucu gitu kan karena warna itu nggak ungu gitu Kan biar menarik Bu Biar Ida. menarik Bu Ida. Perempuan itu biasanya tertarik itu pada warnanya. Harga nomor 2 Bu Ida. Udah Harga punya nomor 2 jilbab Bu warna Ida. merah, Punya jilbab padahal warna modelnya merah, sama warna padahal ungu, modelnya kadang sama warna tertarik. ungu, Jadi kadang warna tertarik itu. bagi Jadi warna sebagian itu orang itu sangat bagi penting, sebagian Bu Ida. orang itu sangat penting Bu Ida. Iya. Jadi tidak hayam lulu tapi bisa Jadi tidak hanya dicampurkan melulu tapi bisa sesuai dicampurkan selera. sesuai selera. Ya. Ya. Kalau yang bahan asli tadi Kalau boleh yang ya Bu bahan Ida. Kalau asli tadi essential boleh oil Bu kan Ida. Kalau berbentuk cairan essential atau oil minyak. kan berbentuk Kalau yang cairan bahan atau asli, minyak. Kalau yang bahan misalnya asli, bunga asli ataupun misalnya bunga asli ataupun empon-empon ya, rempahan gitu, ya, jahe, rempahan gitu, serai, jahe, yang serai, asli gitu. yang asli gitu. Bagaimana? Bagaimana? supaya tidak merusak teksturnya biasanya sih kalau saya parutan ini ada apa namanya Lemon saja. Lemon Lemonnya saja. sekarang mahal Bu Sekarang Ida. mahal Bu Ida. Lockdown ini. Lockdown ini. Iya. Selama Iya. lockdown saya cari lemon. Selama itu agak lockdown kesulitan, saya cari apalagi lemon itu lemon agak yang kesulitan, biasanya buat apalagi infus lemon water yang itu. biasanya buat Itu infus sulit water di itu. supermarket gitu. Itu sulit Jadi di pengganti supermarket lemon apa Bu gitu. Ida? Jadi pengganti lemon apa Bu Ida? kemudian bisa juga menggunakan kemudian begitu juga tidak perlu kita parut jadi ketika tercampur dengan adonan bahan satu itu dia tidak tercampur kalau bentuk bunga kita masukkan kan dia jadi ada bagian yang mungkin katanya tidak terisi tidak padat kemudian ada ruang mungkin seperti itu jadi baiknya untuk bahan tambahan yang kita masukkan itu udah lebih cukup seperti parutan lemon ini Itu lemonnya itu lemonnya rasa rasa airnya ataupun kulitnya yang diparut mungkin. diparut kulitnya karena wanginya sendiri dia lebih tajam ya. Aromanya lebih tajam di kulitnya daripada di cairannya. Cairannya diminum, kulitnya dibuat sabun. Limbah lagi ya Bu Ida. Nah, limbah yang bisa diolah lagi gitu. Jadi kita nggak buang Kemudian saya jadi penasaran rumahnya Bu Ida, jangan-jangan banyak sampah yang diolah itu. Gimana? Selain sabun mengolah apa lagi Bu Ida? Selain sabun mengolah apa lagi Bu Ida? kemudian untuk saat ini saya lagi hadir lomba karena kondisi lockdown seperti ini kan kita agak terbatas ya untuk belanja sayuran. Misalnya untuk beberapa bahan seperti kangkung, ada akar bayam, kemudian bawang, bawang merah itu saya sama Oh ya. itu bagus perkembangannya. Jadinya untuk belanja beli atau beberapa sayuran sudah bisa untuk istilahnya. Jadi saya mengurangi durasi kita keluar karena di hari tertentu. Lebih menjadi untuk pengalaman. Jadi
Ya, jadi bagian-bagian sayuran ditanam lagi supaya tumbuh dan dimanfaatkan Saya kembali. bertanya Saya demikian bertanya demikian berarti memang memang kreativitasnya Bu Ida ini jalan kreativitasnya Bu terus. Ida Jadi ini yang jalan ini terus. sudah Jadi yang ini dimanfaatkan, sudah yang lainnya dimanfaatkan, pun yang lainnya pun limbah-limbah ataupun limbah-limbah sampah-sampah ataupun juga perlu sampah-sampah juga perlu dimanfaatkan dimanfaatkan untuk untuk kebutuhan sehari-hari. kebutuhan Gitu Bu sehari-hari. Ida ya. Gitu Bu Ida ya. Iya, setidaknya Iya, menghemat setidaknya menghemat ekonomi keluarga. ekonomi keluarga. Jadi lebih hemat, Jadi lebih hemat, tercukupi lebih karena cepat ada di tercukupi sekitar karena ada di kita. sekitar kita. Baik, Bu Ida, Baik, saya kira Bu sudah Ida, cukup, tidak ada saya kira pertanyaan sudah secara cukup, langsung tidak ada lagi pertanyaan maupun di chat secara sudah langsung habis. lagi maupun Waktu di chat kita sudah sudah habis. lebih Waktu kita 10 menit sudah seperti yang kita lebih 10 sepakati menit tadi. seperti yang kita sepakati tadi. Sebelum ditutup, saya persilahkan Bu Ida Sebelum untuk ditutup, menyampaikan saya persilahkan Bu closing Ida untuk statement-nya. menyampaikan closing statement-nya. Jadi dia suaranya aja takutnya mau tiba-tiba suaranya hilang. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Diana sebagai moderator, kemudian semoga dan video apa yang telah memberikan wadah bagi saya pribadi untuk membagi apa yang saya punya pada Allah semua yang saya dapatkan ini yang saya dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban saya lah untuk membagikannya, menyebarkannya sebanyak mungkin, karena apa yang kita lakukan hari ini dan ini insya Allah menjadi bahan atau menjadi pahala bahwa kita ada ikhtiar, ada niat untuk berusaha mengurangi sampah yang kita hasilkan, dan itu tidak lagi menjolimi alam, tidak lagi menjolimi binatang, tidak lagi menjolimi lingkungan kita, dengan satu langkah kecil yang mudah-mudahan nanti bisa dilakukan secara berjamaah dan bisa membuat diri kita lebih sehat. Baik, sudah cukup Ida? Sudah cukup Ida? Ya. Sudah. Tadi Ya. dikatakan Bu Ida Tadi dikatakan Bu Ida bahwa ada kata ada zolim. kata Sebenarnya zolim. tidak ada maksud tidak ada diri kita maksud untuk diri zolim kita terhadap untuk alam, zolim terhadap tapi alam, kadang kita tapi tidak kadang sengaja kita tidak sengaja melakukannya, melakukannya, dan itu ternyata bernilai ternyata zolim ya bernilai zolim Bu Ida. ya Bu Ida. Ya, membuang minyak kita kan? Ya, Ini membuang sudah minyak tidak kita kan, tidak wah ini sengaja sudah dibuang, tidak tapi dibutuhkan, tidak ternyata sengaja nilainya dibuang, itu adalah tapi zolim. ternyata nilainya Maka itu supaya adalah kita zolim. tidak menjadi Maka supaya zolim, kita tidak salah satu menjadi zolim, alternatifnya tadi salah satu sampah-sampah ataupun alternatifnya limbah tadi yang ada di rumah kita sampah-sampah ataupun limbah diolah yang ada lagi, di rumah kita contohnya tadi diolah adalah lagi, contohnya sabun tadi jelantah, adalah dibuat sabun dengan mudah, jelantah, bahan-bahannya bisa dibuat mudah dengan mudah, didapatkan, bahan-bahannya dan yang bisa mudah terpenting lagi didapatkan, dan yang bahwa terpenting ini lagi merupakan salah bahwa satu ini penyelamatan merupakan salah lingkungan satu dan penyelamatan ekonomi lingkungan dari dan keluarga. ekonomi Tadi dari keluarga. refleksi dari Itu tadi materi refleksi kita dari siang materi ini. kita Baik siang Bapak Ibu, ini. kakak-kakak, Baik waktu Bapak sudah Ibu, habis untuk program siang kakak-kakak, ini. waktu sudah Terima habis kasih untuk program setulus-tulusnya siang ini. diucapkan kepada Terima Ibu kasih Siti Nur Hidayah setulus-tulusnya sebagai diucapkan pemateri kepada dan Ibu pemberi Siti Nur Hidayah inspirasi. sebagai pemateri dan Berikutnya saya pemberi sampaikan pula inspirasi. kepada seluruh Berikutnya partisipan saya yang sampaikan bergabung pula kepada serta seluruh partisipan tim yang bergabung dari jaringan serta tim sekolah dari jaringan dari Dompet Duafa, sekolah MOBA dan komunitas dari Nova, media MOBA dan pembelajaran. Sampai jumpa komunitas lagi di lain media program pembelajaran. Dompet Duafa, MOBA dan Sampai Pomet. jumpa lagi Saya di Diana lain Yuda program Sramawati, Dompet mohon Duafa, izin undur MOBA diri. dan Pomet. Mohon maaf Saya atas Diana segala Yuda kekurangan. Sramawati Saya mohon akhiri izin undur diri. dengan Mohon maaf atas segala bacaan kekurangan. hamdalah Saya bersama-sama. akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa Semoga yang kita dapatkan siang hari ini dapat apa yang kita menggerakkan dapatkan hati, pikiran, siang dan hari mendukung ini dapat implementasi dari Bapak Ibu menggerakkan sekalian dalam penyelamatan lingkungan. hati, Saya akhiri, pikiran dalam wassalamualaikum penyelamatan lingkungan. warahmatullahi Saya akhiri, wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Baik, acara sudah selesai. Bapak Ibu, Boleh acara sudah selesai. dipersilakan Boleh untuk